Informasi lain datang dari Lembaga Survei Indonesia yang baru saja merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan pemilu 2024 ditunda. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 74,3% responden menolak usulan menunda pemilu 2024 dengan alasan harus memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi. Dalam survei yang sama, mayoritas responden juga menolak penundaan pemilu terkait alasan pembangunan ibu kota negara. Survei LSI dilakukan terhadap 1.197 responden pada 25 Februari hingga 1 Maret dengan margin of error 2,89%. Jadi LSI melakukan survei ini untuk sedapat mungkin memberi masukan, memberikan data, informasi kepada publik dan terutama kepada para pengambil kebijakan ya untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, kami senang kalau itu menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kami melakukan survei ini dengan rigid, dengan metodologi yang ketat gitu, dan kami percaya dengan hasilnya sebagai suatu hasil yang cukup mencerminkan apa yang berada di publik. Menyikapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak pemilu 2024 ditunda, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan menolak usulan penundaan pemilu 2024. Ia menegaskan PDI Perjuangan akan teguh memegang aturan sesuai konstitusi, baik ada ataupun tidak adanya survei terkait dengan penundaan pemilu. PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi. Mengapa ketaatan pada konstitusi itu penting? Karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa. Di situ dimaktubkan seluruh hukum-hukum dasar, dan hukum dasar ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat teks. Ketika janji sumpah jabatan itu untuk memegang dan menjalankan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Penolakan wacana penundaan pemilu 2024 juga menjadi sikap Jokowi Mania Joman. Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer menyebut gagasan pemilu 2024 ditunda telah melanggar konstitusi dan mengkhianati demokrasi. Joman yakin sikap Presiden Joko Widodo akan sejalan dengan konstitusi, yakni menolak 3 periode dan menolak perpanjangan masa jabatan. Perpanjangan 3 periode ini jelas-jelas mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi, dan mengkhianati cita-cita yang kami perjuangkan. Untuk itu, kami tegak lurus terhadap keputusan dan sikap Presiden yang menolak 3 periode dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyedik yakin pemilihan umum pada tahun 2024 tidak akan ditunda. Sebab jika ingin mengubah aturan, dibutuhkan proses yang akan memakan waktu lebih lama, sementara tahapan pemilu dimulai pada tahun ini, yakni pada tanggal 1 Agustus. Terlebih banyak partai politik yang ada di parlemen tidak setuju dengan isu atau wacana penundaan pemilu 2024. Dan memang tidak mungkin dadakan-dadakan karena jadwal ini kan sudah disusun, sudah rapi, tinggal diketok palu, dituangkan dalam bentuk peraturan KPU mungkin pertengahan Maret selesai. Tinggal waktu aja, karena tahapan pemilu 2024 itu sudah mulai persis tanggal 1 Agustus 2022 ini. Isu penundaan pemilu 2024 mencuat setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar tiba-tiba mengusulkan penundaan pemilihan umum dan mengklaim banyak pihak setuju dengan usulan itu. Di sisi lain, pemerintah dan DPR sebelumnya sudah memutuskan tanggal penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV.